Puji Tuhan, saat ini kembali lagi kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Hari lepas hari yang kita hadapi, semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang heran Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian milik-Mu Bapa. Kini Tuhan kami mau datang dengan segala pujian kami, segala penyembahan kami, segala syukur kami Bapa. Tuhan, kuduskan kami, urapi kami, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Agar setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami bawakan, itu menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami pun diberkati Bapa. Setiap ibadah kami yang ada Tuhan saat ini juga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus saja yang berkarya, Roh Kudus bekerja memimpin kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Segala pujian syukur kita mau naikkan kepada Tuhan. Angkat pujian ini sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan
Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia mati di salib buat setiap kita. Dia cinta kepada kita semua. Biarlah setiap kita boleh mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Yesus mati di salib buat saya. Bapa Dia cintaku. Buka jalanku ke surga mulia. Bapa Dia cintaku. Bapa Dia cintaku. Haleluya, haleluya. Bapa Dia cintaku. Kematiannya bebaskan saya. Bapa Dia cintaku. Karena dosaku Yesus sengsara. Karena dosaku Haleluya, terima kasih Tuhan. sengsara. Bapa Dia cintaku. Saya yang terkena najisan dosa. Bapa Dia cintaku. Karena Dia cintaku. Karena Dia cinta setiap kita. Dia rela mati buat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia tahu peperangan dan tangisanku. Karena Dia cintaku. Karena Dia cintaku. Angkat pujian ini sungguh-sungguh. Karena Dia cinta setiap kita. Haleluya, haleluya. Karena Dia cintaku. Dia tahu peperangan dan tangisanku. Karena Dia cintaku. Dia tahu peperangan dan tangisanku. Dia tahu peperangan dan tangisanku. Karena Dia cintaku. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk dapat kita kembali ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman itu yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahwa kita cinta dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Aku Tuhan, cobailah aku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, batin kami. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
Mari angkat pujian ini lagi dari awal. Aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Kami cinta kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku Haleluya, haleluya. padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Pujian kami bawa kepadamu, sebab Engkau, sebab namamu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Pujian hanya bagimu. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sangat besar. Allah yang layak terus kami permuliakan di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya semua telah sampai ke hadapan Engkau dan Engkau telah disenangkan melalui tiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan, tiba saatnya kami ingin dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, bentuk kami, baharui kehidupan kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin kuat dalam kami menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dimanapun kami berada, biar kami senantiasa menikmati Tuhan terus lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Haleluya, puji Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan saja kita dapat menikmati lagi hadirat Tuhan. Tadi sudah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kita untuk masuk di dalam doa penyembahan sebentar. Tuhan tolong kita dan memampukan kita supaya apa yang dapat kita renungkan dalam pemberitaan firman Tuhan itu benar-benar kita paham, kita mengerti, sehingga berkat luar biasa dari Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, apakah di dalam kesiapan kita untuk berdoa, menaikkan pergumulan-pergumulan kita dalam keadaan berlayak atau tidak? Kita datang kepada Tuhan, ada di hadapan Tuhan dalam keadaan kudus atau najis. Biar kiranya Tuhan tolong kita semua ya. Puji Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan atau pengajaran yang Yesus sampaikan, yang barusan kita baca, ini tersampaikan kepada dua kelompok orang secara konteks, dan mungkin ini menjadi perenungan kita bahwa di manakah kita, apakah kita ada di kelompok bagian yang pertama atau yang kedua. Bahwa Yesus menyampaikan, Yesus mengajarkan tentang hal yang najis dan yang tidak najis. Itu juga menjadi tema dalam penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ibadah doa ini, yaitu hal najis dan yang tidak najis. Dua kelompok orang yang dimaksudkan itu adalah, yang pertama kelompok orang yang merasa dirinya adalah lebih baik. Adalah segerombolan orang, sekelompok orang yang merasa kehidupan mereka lebih baik. Adalah sekelompok orang yang merasa bahwa mereka melakukan perintah aturan yang ada. Adalah sekelompok orang yang merasa bahwa mereka membersihkan diri dan orang-orang lain tidak mampu melakukannya. Itulah kelompok orang Farisi dan beberapa orang ahli Taurat. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah murid-murid Yesus, di mana mereka juga mendengarkan apa yang Yesus sampaikan di dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, di dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23 tentang hal najis dan hal yang tidak najis. Namun sebelum penjelasan yang lebih lanjut soal bagian-bagian ini, saya kemudian memulainya dengan memberikan
penjelasan kepada kita apa arti dari kata najis ya. Kata najis dari Perjanjian Lama disebutkan menggunakan kata tum'ah yang artinya adalah kotor atau kekotoran. Di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata akatartos. Kata ini juga berarti haram, tidak layak, cacat, atau yang menghasilkan perbuatan dosa. Kata najis atau hal yang najis juga disebutkan di dalam Perjanjian Baru dengan menggunakan kata koino. Kata koino ini berarti tercemar, haram, tidak berlayak, tidak kudus, atau juga tidak berkenan. Tuhan tolong kita supaya dengan kita sudah mendengar sedikit penjelasan secara sederhana dari arti kata najis dan tidak najis, maka kita memiliki satu usaha, satu keinginan untuk hidup baik, hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini saya memberikan dua hal untuk kita renungkan, untuk kita mengerti dan tentu harus kita lakukan. Sehubungan dengan doa kita pada malam hari ini, pada saat ini, mungkin kita mengelompokkan diri atau ada dalam keadaan seperti kelompok yang pertama, seperti yang saya katakan di bagian pertama tadi, bahwa ada kelompok orang yang merasa dirinya kudus, dirinya lebih baik dari orang lain. Karena kalau kita melihat dari secara keseluruhan Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, bicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat, kemudian mereka memvonis bahwa murid-murid Yesus adalah kelompok orang yang najis, di mana mereka makan dengan tangan yang najis, di mana mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang. Kelompok yang pertama ini memperhadapkan dirinya, membawa dirinya datang kepada Tuhan dengan memvonis orang lain bahwa mereka lebih baik dan orang lain tidak jauh lebih baik dari mereka. Bahwa mereka dalam keadaan benar, mereka dalam keadaan melakukan adat istiadat, melakukan aturan, tetapi kelompok yang lain tidak melakukannya. Tuhan tolong menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita mulai merasa sombong rohani untuk datang kepada Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita lebih baik keadaan rohaninya untuk kita datang kepada Tuhan, maka itu satu hal yang tidak tepat, itu satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena sama seperti dengan ahli Taurat dan orang Farisi, dengan segala usaha mereka melakukan aturan-aturan manusia, tetapi mereka gagal di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita tidak disebut sebagai orang-orang yang gagal. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa ada dua hal yang akan menjadi perenungan kita. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudaraku, kaitannya di dalam doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan bukan sebagai orang-orang munafik. Bukan sebagai orang-orang yang merasa dirinya atau diri kita lebih baik dari orang lain. Terutama untuk hal-hal adat istiadat atau aturan-aturan yang dibuat manusia. Bahwa kalau datang kepada Tuhan, tidak dalam kapasitas kita sombong rohani. Bahwa kita lebih baik, kita lebih berrohani, kita lebih kudus, kita lebih layak. Ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudaraku. Karena siapakah kita yang juga dapat menilai kehidupan kita dibandingkan dengan orang lain. Sebab itu mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan benar-benar melibatkan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran Bapak Ibu Saudaraku dalam ibadah doa pada malam ini benar menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan melihat Bapak Ibu Saudaraku beribadah kepadanya. Sebab di beberapa ayat sebelumnya masih dalam satu konteks tentang bagaimana najis dan tidak najis. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memperhadapkan dirinya kepada Tuhan dan membandingkan dengan murid-murid Yesus dan menyebut mereka najis, maka di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Injil Markus, Yesus kemudian mengcounter, Yesus kemudian mencoba membuka pemahamannya, ya, bahwa apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang
dibicarakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah sesuatu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sebab di ayat 6 dan sampai dengan ayatnya yang ke-8 dari Markus pasal 7, demikian firman Tuhan, jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, sehingga sejak memulai doa pada malam ini, pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku sudah melibatkan kesungguhan hati kita. Jadi apa yang kemudian Yesus ingatkan bahwa orang percaya bangsa ini ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, bangsa yang menyembah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, sekelompok orang yang datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan hanya sebatas bibirnya saja. Hanya sampai di mulut saja. Hanya sampai di perkataan saja. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, karena hal ini juga menjadi concern. Bagaimana Yesus memperbandingkan orang-orang, sekelompok orang Farisi ini dengan murid-murid Yesus. Ketika mereka mencoba mengatakan bahwa murid-murid Yesus ini adalah orang yang najis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, kalau kita tidak bersungguh hati, kalau kita tidak melibatkan pikiran, perkataan, ya, perasaan kita, dan terekspresi lewat perbuatan kita dalam beribadah, maka bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi kutuk. Karena benar, seperti yang Yesus sampaikan, mengutip dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Kita mungkin juga sudah berusaha berdoa pada saat ini, tetapi doa kita tidak didengar Tuhan. Karena kita menyampaikannya, kita memuliakan Tuhan hanya di bibir saja, hanya mulut saja. Mungkin saja pikiran kita melayang-layang, atau mungkin keinginan kita atau konsentrasi kita tidak sedang menghargai, tidak sedang menghormati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Terlebih ketika kita mengikuti ibadah secara online ya. Mungkin bisa mengikuti di dalam kamar atau di ruang tamu yang tanpa juga mungkin ditemani oleh orang lain. Jadi beribadah sambil minum kopi atau ongkang-ongkang kaki atau dengan sikap yang tidak baik. Ini sesuatu yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga dengan pikiran kita yang kompak dengan ucapan kita, kehendak, keinginan, perasaan yang kompak dengan ucapan bibir kita datang kepada Tuhan, yang kemudian juga ditunjang dengan perlakuan hidup kita yang baik, Tuhan berkenan, Tuhan dengar doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Dan kemudian hal yang kedua yang bisa saya bagikan melihat dari tema najis dan tidak najis, hal yang kedua adalah hati-hatilah dengan hati kita. Hati-hatilah dengan hati kita. Yesus kemudian perlu menjelaskan kembali kepada murid-muridnya tentang apa yang ia sampaikan di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mengherankan Bapak Ibu Saudaraku, ya, jangan-jangan ya, mungkin kita ada di kelompok yang kedua ini juga, soal bagaimana kita meresponi, memahami firman Tuhan. Ya, hati-hati dengan hati kita. Bahwa yang kedua, Yesus menjelaskan kembali kepada murid-muridnya sehubungan mereka sendiri yang sudah bersama-sama sekian lama, sekian waktu dengan Yesus, sekian lama, sekian waktu melihat mujizat Yesus, ya, sekian lama, sekian waktu ada di dekat Yesus, tapi kemudian tidak memiliki pemahaman yang baik, tidak peka, tidak memahami maksud Yesus. Sehingga ada muncul kalimat yang cukup menjadi perhatian kita di ayat yang ke-16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pertama, bagian ini
juga diperuntukkan kepada kelompok yang pertama tadi, yaitu kelompok orang Farisi, orang-orang yang merasa dirinya mengerti firman, ya, karena ahli Taurat, tetapi kemudian kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, mereka datang menyembah hanya di mulut saja, ya. Sehingga perlu tersampaikan bahwa ketika mereka punya telinga, ya, ketika mereka punya alat indera pendengar, biar kiranya ini dapat berfungsi sebagaimana baiknya, yaitu memahami. Jadi bukan hanya sekedar telinga ini berfungsi mendengar, masuk telinga kanan kemudian keluar lagi telinga kiri, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang yang tidak dapat memahami maksud firman Tuhan. Tapi kemudian di bagian yang kedua ini masih dalam hubungan ketika kita harus hati-hati dengan hati kita, adalah tersampaikan kepada para murid-muridnya yang tidak memahami apa maksud Yesus. Di ayatnya yang ke-18 dari Markus pasal 7, maka jawabnya perkataan Yesus kepada murid-muridnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar masuk ke dalam seseorang dan tidak dapat menajiskannya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian-bagian terakhir penyampaian perenungan buat kita masuk di dalam doa. Hal yang kedua, sekali lagi mari, hati-hatilah dengan hati kita. Dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang Yesus maksudkan ketika ia mengajarkan soal najis dan tidak najis, ini juga sudah langsung bicara soal hati. Sudah bicara soal bahwa apa yang keluar itulah yang menajiskan orang. Sehingga kita tahu ada kurang lebih 13 hal yang Yesus sampaikan untuk menjelaskan seperti apakah yang najis, yang tidak boleh, ya, yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudaraku. 13 hal itu saya bacakan kembali di ayatnya yang ke-21 sampai 22, yaitu hal-hal yang najis, ya, adalah mereka yang tidak hati-hati dengan hatinya. Karena hatinya yang tidak dijaga ini kemudian akan memunculkan satu kenajisan, ya. Najis itu adalah tindakan-tindakan pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih yang najis? Ya 13 hal tadi, ya. Dan kemudian hal-hal yang kemudian juga dijelaskan di ayat-ayat lainnya. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita masih ada dalam kegerakan doa kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kita sebagai anak-anak Allah, tentu kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, ya, tubuh kita Bapak Ibu Saudaraku adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta kuasa Roh Kudus dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga pengertian lain juga untuk hal-hal yang najis dan hal yang tidak najis dapat juga kita temukan di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 itu bicara tentang hal-hal yang najis. Ya, Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21, ya, ada kurang lebih 14 hal yang najis, ya. Segala sesuatu yang keluar dari hati, segala sesuatu yang berorientasi kepada kedagingan. Ya, Tuhan tolong, kalau ada Bapak Ibu Saudaraku punya waktu untuk membacanya. Ada 14 hal-hal yang najis. Dan kemudian perbandingan terbaliknya adalah hal-hal yang tidak najis. Dengan kata lain, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang layak di hadapan Tuhan, yaitu perbuatan roh. Mari Bapak Ibu Saudaraku, karena tujuan dari perbuatan roh ini akan membawa kita kepada kehidupan kerohanian yang lebih baik, kehidupan kudus. Ya, kita semua sudah tahu bahwa ada 9 bagian buah roh, dan kita lakukan itu
nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebagai ayat terakhir, saya akan membaca di mana ayat ini juga akan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita hidup lebih baik di hadapan Tuhan, tahu bagaimana menjalani hari-hari hidup kita, bagaimana kita menjalani sisa hari-hari hidup kita dengan tidak najis. Ya, ayat terakhir terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, ya, bukan hanya tidak seorang pun akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Ini bicara bukan hanya kepada kekekalan, tetapi tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah sekian banyak kali mengikuti ibadah doa seperti saat ini. Tapi doa terus dinaikkan, tetapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan di dalam doa. Mungkin penyebabnya adalah karena Bapak Ibu Saudaraku tidak mampu untuk mengintrospeksi diri, merenungkan diri, meninggalkan segala hal yang najis. Mari hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat Allah. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, yang dijanjikannya akan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Dan saya percaya kita sangat diberkati Tuhan ketika kita mau hidup tidak najis di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Tuhan tolong kita, kiranya kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan tadi. Kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan bibir, tapi dari hati, kesungguhan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Selidikilah akan daku, ya ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sedikitlah akan daku, ya Allah. Haleluya. Amin. Puji hatiku, ujilah akan aku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya, puji Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebagai doa kita memohon Tuhan menyelidiki kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu keberadaan kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tahu seluruh keadaan hidup kita. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon pengampunan, memohon Tuhan layakkan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Allah kami yang sanggup menyelidiki hati kami, haleluya, haleluya. Kepadamu kami memuliakan namamu. Allah kami yang besar, Allah kami yang kudus. Haleluya, haleluya. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami dari kenajisan hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati, minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, haleluya. Agar kami dapat melihat mujizat Tuhan. Karena kami mau hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Tolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Engkau Allah Maha Tahu. Engkau Tuhan yang menyelidiki seluruh kehidupan kami. Kalau saat-saat ini kehidupan kami begitu banyak hal yang najis, hal yang tidak layak. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Roh Kudus mampu kuat, sanggupkan kami untuk hidup baik dan benar, kudus di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan perbuatan najis lagi. Tolong kami Tuhan, segala sesuatu keluar dari dasar hati kami. Tolong Tuhan, jaga hati kami Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kehidupan kami, haleluya. Tuhan sucikan. Amin. Haleluya, haleluya. Tolong kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari ya Tuhan. Mari Tuhan sucikan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, mari ya Tuhan menyucikan kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Tolong kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyadari kehidupan kami ada begitu banyak hal yang kurang, ada begitu banyak hal yang tidak sesuai firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan kami. Kami datang kepadamu untuk meminta pengampunan agar kami berlayak. Tuhan, pulihkan kami, sucikan kami. Haleluya, haleluya. Supaya kami mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak najis. Kami dimampukan untuk meninggalkan perbuatan najis yang keluar dari dasar hati yang tidak baik. Tuhan, ampuni kami, supaya kami dapat melihat lagi kebesaran Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat jawaban-jawaban doa kami. Haleluya, haleluya. Kami menyadari kami sangat perlu untuk hidup di dalam pertobatan, hidup kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tolong kami. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, tolong kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, tolong kami, insafkan kami Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, agar setiap hari kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tanggungkan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Suci, haleluya Tuhan. Engkau
Haleluya. Ku mau hidup Haleluya. Mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. semua Amin. Haleluya. berikan Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak najis, yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. dapat membalas Haleluya. kasih-Nya. Terpujilah nama-Mu ya. Mau hidup Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Maha Suci, Allah Maha Kudus, Tuhan yang menghendaki kami kudus, tidak najis di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, sembah, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersyukur oleh kemurahan-Mu. Tuhan sudah mengaruniakan kami kesempatan, sehingga kami boleh beribadah, berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan lagi kembali firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terus kami berdoa, Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Dan mampukan kami Tuhan. Sehingga kami pun mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami sehingga dari hasil hati kami yang keluar lewat perkataan dan perbuatan, itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, sebab kami menyadari bahwa kedagingan kami begitu kuat, mengikat, memaksa kami untuk melakukan apa yang diinginkan oleh keinginan daging. Tetapi ketika kami berdoa, memohon Allah Roh Kudus, mampukan kami sehingga dengan kekuatan dari Engkau, kami juga berusaha harus mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup di dalam kebutuhan-kebutuhan rohani. Hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bila mana ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup tidak najis, maka kami pasti dapat melihat Allah, dapat melihat mujizat Tuhan, dapat melihat menikmati jawaban dari doa-doa dan pergumulan kami yang sudah kami naikkan begitu lama waktunya. Mungkin diakibatkan karena perbuatan najis kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, ampuni kami Tuhan. Kami bertobat dan mohon Tuhan tolong supaya kami tidak melakukannya lagi. Supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan sekali lagi nyata dalam kehidupan kami, lewat kehidupan kami yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong tambah-tambahkan iman kami, harap dan kasih kepada Tuhan. Sehingga dalam kebersamaan kehidupan kudus kami pun dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini pun kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Tuhan tolong. Kami percaya masih ada mujizat, tanda heran terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Sehingga mungkin saat-saat ini ada di antara kami yang ikut berdoa dalam keadaan sakit, dalam keadaan terikat kekhawatiran, dalam keadaan kecewa, tawar hati. Allah Roh Kudus menjamah, mujizat masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terlepas dari kekhawatiran hidup. Tuhan tolong kami, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Mungkin kalau ada di antara kami yang berdoa bergumul untuk kebutuhan, pekerjaan, keperluan, apapun yang sudah lama didoakan, Tuhan tolong buka jalan. Adakan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersaksi bahwa Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami yakini, Tuhan yang kepadanya kami hidup kudus, mempersembahkan kekudusan kepada Tuhan, adalah Tuhan yang menggenapkan firman-Nya, karena kami pun mau taat melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan yang ada. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala, Tuhan tolong secara khusus Tuhan berikan tubuh yang sehat. Tuhan menjamah hamba-Mu, kuatkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Gembala tetap dapat berdoa untuk mendoakan kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga Bapak Gembala, Wakil Gembala, semua yang ada Tuhan tolong. Karuniakan tubuh yang sehat, sukacita, semangat di dalam melayani Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, majelis pelayan-pelayan yang ada, Tuhan tolong berkati kami semua. Dari kehidupan kami yang kudus, boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang ada, baik kebaktian Minggu maupun kebaktian doa Kamis. Tuhan tolong, biar kiranya hadirat-Mu dinyatakan. Jemaat pun datang boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena dalam ibadah-ibadah yang dipimpin dan ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk hari-hari esok dan seterusnya kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hari demi hari ada pertambahan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang cinta yang teramat dalam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, penyertaan, pimpinan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.